Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya bisa didengar? Waalaikumsalam, bisa Pak? Slide-nya kelihatan ya, Mas? Terlihat Pak. Oke, makasih Mas Imam. Mohon maaf terlambat ini ya. Kan tadi kebetulan pas ada acara yang nyambung ya. Oke, kita lanjutkan. Nanti kalau sempat kita kuis ya. Sudah belajar kan? Oke. Diam berarti iya ya. Baik. Nanti kita coba lihat ya. Kalau sempat kita kuis. Oke, jadi topik kita pada hari ini, ya nanti kita selesainya, slide-nya sudah saya berikan. Semoga kalian sempat baca ya slide dari saya. Ini yaitu tentang, sebentar, ini saya lama sekali nggak pakai app ini ya, karena saya coba pakai yang biasanya nggak bisa karena filenya cukup. Sekarang saya nggak bisa ngapus ini. Biasanya ada yang tahu? Sebentar. Biasanya bisa dihapus dengan agak aneh ini. Ini kok saya nggak bisa hapus, bentar. Saya lupa ya. Ada yang tahu caranya ini pakai? Bentar, saya coba share dulu. Bentar ya.
Mohon maaf sebentar ya. Ini app-nya lumayan berat. File saya agak berat jadi hang terus dari tadi. Baik, Pak. Saya biasanya pakai OneNote, beres-beres saja ini. Kurang tahu kok ini nggak bisa kenapa. Kalau kalian cermati mungkin filenya itu agak jauh lebih gede dari biasanya ya. Karena ada gambar 3D di situ dan saya nggak bisa kompres. Ya, saya bisa insertnya ke latex pakai PDF karena saya pakai Windows 11 ini nggak jalan nih kalau pakai file EPS. Biasanya EPS lebih kecil nanti. Nggak tahu ini kenapa nggak bisa. Kita coba sebentar. Ternyata nggak bisa. Saya coba Microsoft Edge. Kelihatan? Saya terpaksa pakai Microsoft Edge ya. Saya nggak tahu nanti jelas nggak. Nanti corak-coraknya di sini aja ya, karena saya space-nya agak kurang di situ. Kelihatan ya? Nah, coba coret. Oke, kita lanjutkan. Jadi kuliah kita hari ini adalah seperti yang sudah saya bilang kemarin. Kita minggu kemarin sudah bicara mengenai matriks simetrik ya. Dan matriks simetrik itu punya properti yang menarik. Nah, kita akan lebih detail atau lebih ke subsetnya matriks simetrik, yaitu yang disebut dengan matriks positif definite ya. Kita tahu bahwa ini ya, untuk matriks simetrik itu kita melihat bahwa eigenvalue-nya selalu real ya. Kemudian eigenvektornya itu kita bisa memilih secara orthonormal ya. Jadi kita memiliki kebebasan itu. Dan semua matriks simetrik itu bisa didiagonalkan. Nah, kita sudah melihat itu. Kemudian yang terakhir adalah bahwa jumlah eigenvalue yang positif itu sama dengan jumlah pivot yang positif. Nah, kita akan berangkat dari ini, yang keempat. Kita hanya akan berbicara. Di poin pertama, bahwa semua itu real. Real itu bisa 0, bisa negatif, bisa positif. Ya. Nah, kita akan batasi. Kita hanya akan bicara matriks simetrik yang eigenvalue-nya positif. Ya. Dan itulah yang disebut dengan matriks positif definite. Jadi gunanya nanti banyak sekali di machine learning, kemudian deep learning, di semua optimisasi itu biasanya kita menuntut matriks kita untuk menjadi matriks yang positif definite. Oke. Kemudian kita berangkat dulu dari definisi matriks positif definite. Apa itu matriks positif definite? Itu matriks yang ya matriks A yang kalau saya punya non-zero X, vektor non-zero, maka perkalian ini itu akan menghasilkan nilai atau bilangan positif. Ya. Jadi seperti itu. Nah, kita tahu X transpose AX ini kan X itu vektor yang tidur, kemudian A, kemudian ini adalah X ya. Perkaliannya akan menghasilkan skalar. Kalau skalar ini bernilai positif untuk setiap non-zero X, saya berbicaranya non-zero, maka
dia di matriks A tersebut disebut matriks positif definite. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian kalau nilainya itu non negatif, ya, jadi 0 mungkin untuk bilangan zero yang x yang non zero. Jadi ada kemungkinan menghasilkan skalar 0, maka dia disebut dengan matriks positif semi definite, ya, positif semi definite. Ya, ada kata seminya di sini, yang artinya saya perlu menambahkan kemungkinan ada skalar 0 di sana. Ya. Nah, bentuknya seperti apa? Bentuknya ini AX, A transpose AX, ini disebut bentuk kuadratik. Kenapa kuadratik? Kita lihat ya. Ini contoh tipikal untuk matriks 2 kali 2. X-nya seperti ini. Kemudian ini 2 ya harusnya ya. Kemudian X transpose kan ini. A adalah seperti ini. Dan kita tahu A12 itu sama dengan A22 karena ini adalah matriks yang simetrik, ya, tentu saja simetrik. Dan ini adalah X. Kalau kalian kalikan, bentuknya adalah seperti ini. Ya. Nah, tiap suku, tiap term itu menghasilkan bentuk kuadratik. Ini X1 kuadrat, X1 dikali X2, kemudian ini X2 dikali X1, itu juga X-nya pangkat 2, dan ini adalah X2 kuadrat. Semuanya suku itu adalah polinomial order 2, sehingga itu kenapa disebut bentuk kuadratik. Nah, tadi A12 dan A21 itu biasanya sama, karena matriknya simetrik, maka saya bisa mendapatkan ini. Ya. Kalau dia berupa matriks yang positif definite, ini selalu lebih besar dari 0. Kalau ada kemungkinan sama dengan 0, dia disebut matriks positif semi definite. Ya. Jadi seperti itu. Jadi matriks positif definite itu tentu saja matriks yang simetrik. Ya. Dan dia mewarisi properti yang kita bahas di minggu kemarin. Ya. Tapi karena dia spesial, maka dia memiliki fitur-fitur tambahan, ya, yang berbeda dengan matriks positif, matriks simetrik. Jadi ada hal-hal yang ada di matriks simetrik itu tidak yang khusus hanya dipunya oleh matriks positif definite. Ya. Jadi dari definisinya ini, ya, A transpose AX itu sama dengan A lebih besar dari 0 untuk semua X yang non-zero. Ya. Kemudian semua eigenvalue-nya positif. Ya. Kemudian semua pivotnya itu juga positif. Ya, kalian kalau bicara pivot, selalu kalian punya matriks A, kemudian lakukan faktorisasi LU. Nah, di U inilah kalian bisa melihat pivot dari A. Ya. Jadi seperti itu. Jadi semua pivotnya atau semua diagonal dari U itu adalah positif. Kemudian yang keempat ini saya contohkan kalau matriksnya misalnya seperti ini. Yang saya sebut dengan upper left itu adalah saya berangkat dari ini, ada upper left ya. Saya berangkat dari ini bagian kiri atas ya. Kita lihat apakah determinan angka tersebut positif enggak. Berarti angkanya A11 itu positif enggak? Kalau positif, kemudian saya berangkat ke yang lebih besar, ke ukuran 22. Kita lihat determinan 22 ini positif atau tidak. Kalau itu selalu positif, maka dia positif definite. Maka dia ya matriknya adalah positif definite. Nah, ini berlaku untuk ukuran 3x3 dan yang lebih besar ya. Ya, contohnya ini untuk 3x3. Ya. Saya berangkat dari sini, cek positif enggak. Kemudian ini, kemudian 3x3. Kalau semua determinannya positif, maka dia juga positif
definite. Kemudian yang terakhir, setiap matriks positif definite itu bisa difaktorkan menjadi S transpose S, ya, S transpose S. Dengan S itu dia memiliki independent kolom, ya. Nah, kita lihat contohnya dulu di satu dimensi yang paling gampang. Matriksnya adalah matriks 1 kali 1. Ya, A sama dengan 2, ya. Skalar tapi juga dia matriks. Dia persegi, dia simetrik, kalau Anda transposkan juga 2. Nah, kita lihat bentuk kuadratisnya, ya. X transpose AX-nya bentuknya adalah seperti ini. Dan kita tahu kalau X1-nya tidak sama dengan 0, ini selalu positif, ya. Selalu positif. Nah, eigenvalue-nya dari matriks ini itu adalah 2, ya. Gunakan persamaan A minus lambda I. Determinannya sama dengan 0, ya. Nilainya adalah 2. Pivotnya kebetulan juga 2, ya. Jika eigenvalue-nya positif, pivotnya juga positif. Itu sudut pandang lain. Kemudian upper left matriksnya, karena dia ukurannya 1, ya dia sendiri, yang nilainya adalah 2. Dan 2 adalah positif, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, saya bisa mencari akarnya dari 2 itu adalah akar 2. Ya. Ini adalah S transposnya, ini adalah S, ya. Akar 2 dikali akar 2 tentu saja 2, sama dengan A. Sehingga dan kita lihat akar 2 ini dia independen, ya. Definisi independen kalau saya punya X seperti ini, untuk menghasilkan 0, satu-satunya adalah X sama dengan 0, ya, nggak ada yang lain. Ya. Saya menggunakan tanda petik karena biasanya independen itu properti dari vektor yang lebih dari 1, ya. Kebetulan dia sendiri, sehingga saya menggunakan tanda petik. Ya. Yang biasanya kita nggak bilang kalau vektor itu independen nggak kalau sendiri, nggak, ya. Kayak kita bilang orang itu cantik atau ganteng, ya. Kalau dia sendiri tentu saja enggak, ya. Kayak gitu, ya. Jadi nggak ada pembandingnya. Nah, bentuknya seperti apa ini? Nah, ini sudah dari SD kalian tahu, ya. Bentuknya adalah seperti ini, ya. Jadi dia bentuknya selalu di atas untuk X lebih besar dari 0. Untuk X non-zero, X non-zero, ya. X non-zero, dia selalu di atas sumbu sumbu X, ya, yang selalu positif. Satu-satunya dia 0 adalah di sini ketika X-nya sama dengan 0. Tapi X sama dengan 0 itu tidak kita masukkan di persamaan ini. Kita selalu menuntut X-nya non-zero. Oke, ada pertanyaan? Jadi itu, ya, dalam skalar atau dalam 1D itu, ya, persamaan kuadrat yang kalian tahu, ya. Nah, kita sekarang akan membuat problemnya menjadi lebih menarik. Kita ke 2D, ya. Saya punya matriks 2 kali 2, 22, 25, ya. Nah, kita lihat apakah matriks ini positif seperti positifnya angka 2 tadi, ya. Itu yang ingin kita pelajari sekarang. Kalau iya, apa buktinya dan apa propertinya? Kurang lebih seperti itu. Jadi kita pengen membuat atau mengeneralisir positifnya angka ke dalam positifnya matriks, ya. Jadi kira-kira seperti itu. Oke, ini contoh kita 2 kali 2, ya, dari definisi bahwa dia akan positif definite itu kalau saya bisa menemukan X transpose AX yang X-nya tidak sama dengan 0. Ini kalau selalu positif, maka dia positif definite. Itu dari definisi. Dan kalau saya kalikan, ya, ini
maka akan saya dapatkan ini. Coba kalian kalikan nanti bahwa polinom ini bentuk kuadratiknya bentuknya akan seperti itu, polinomial order 2. Dan saya percaya ini selalu positif untuk X yang non-zero. Kenapa? Karena saya bisa memanipulasi persamaan yang atas ini. Bisa menuliskan seperti ini. Ya. Itu kalau kalian kalikan sama. Ini kalikan, ini kalian kuadratkan yang bagian ini, kemudian dikali 2, hasilnya akan sama dengan yang di atas. Ya. Tapi bagian kedua ini jadi lebih jelas kalau dia akan selalu positif untuk X yang tidak sama dengan 0. Kenapa? Karena saya menjumlahkannya menjadi penjumlahan kuadrat. Ya, penjumlahan kuadrat itu selama tidak sama dengan 0, dia selalu positif. Dia selalu positif. Berapapun nilai X-nya selama X-nya tidak sama dengan 0. Ya. Jadi seperti itu. Jadi ada dua kuncinya di sini ya. Karena bagian ini itu selalu positif, ini juga selalu positif. Ya. Kuadrat itu selalu positif. 2 ini selalu, ini karena selalu positif, saya kalikan 2, selalu positif. Ini X2 kuadrat selalu positif, saya kalikan 3 selalu positif. Jadi, itu kenapa saya bisa mengatakan bahwa polinomial order 2 di atas itu adalah positif juga. Ya. Jadi seperti itu. Dan itu hanya, ingat, X-nya kalau tidak sama dengan 0. Kalau X-nya sama dengan 0, ya tentu saja nilainya akan sama dengan 0 ya. Oke, jadi seperti itu. Ini namanya completing the square ya. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya, tapi kalau bahasa Inggris biasanya ini ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Nah, kalau kalian hitung eigenvalue dari matriks ini, itu adalah 1 dan 6. Dua-duanya positif. Ya, dua-duanya positif. Sehingga kalian bisa lihat itu ada korespondensi dengan ini, ya, dengan positif tidaknya bentuk kuadratis tersebut. Kemudian pivotnya, kalian lakukan faktorisasi LU, nanti bagian diagonal dari U itu adalah 2 dan 3. Ya, yang dua-duanya juga positif. Nah, jadi seperti itu. Kemudian kita lihat sekarang yang upper left, determinan dari matriks yang upper left. Upper left-nya kan ada 2 ya. 2, A1 namanya, sama dengan 2. Kemudian yang matriks 2 kali 2, yaitu A2, yaitu A itu sendiri. Determinannya adalah, yang ini adalah 2, dan yang ini adalah 6. Sehingga semua determinan upper left matrix itu positif. Ya. Jadi kita banyak bicara mengenai positif ya hari ini. Nah, untuk melakukan ini testing yang kedua, bahwa untuk setiap matrik positif definite itu akan ada bentuk S transpose S, di mana S itu semua kolomnya itu independen, maka kita bisa memulainya dengan faktorisasi LU. Ya, ini adalah faktorisasi LU dari ini. Kemudian ini saya faktorkan menjadi, ini adalah U ya. U itu bisa saya tulis menjadi D L transpose. Ada di anu dapat nggak? Di mana kemarin saya sudah mengajarkan juga sekilas. Di tutorial ada yang diajarkan ini?
faktorisasi ini? Ada nggak yang berangkat tutorial? Ada salah satu coba? Nggak ada yang ikut tutorial? Ya sudah, berarti nggak apa-apa karena ya sudah. Ininya seperti ini ya. Ini bisa saya tulis menjadi D L transpose. Ya, kalau kalian cek LD transpose ini adalah ini ya. Kalau kalian kalikan, saya mengalikan matriks diagonal di kiri suatu matriks. Itu artinya scaling dari row. Ya, kalau saya punya matriks A, kemudian saya kalikan dari kanan matriks dengan matriks diagonal, maka setiap kolomnya saya scaling dengan A1 dan A2. Ya. Tapi kalau saya kalikan dari kiri, yang saya scaling adalah row. Nah, berarti ini ya, Anda lihat ini adalah 2 kali row pertama ditambah 0 kali row kedua. Artinya row pertama itu saya scaling 2 kali, hasilnya adalah 22. Kemudian yang kedua, 0 kali 3 itu adalah 0 kali row pertama, 0 kali row pertama, 0 kali row pertama ditambah 3 kali row kedua. Artinya row kedua saya scaling 3 kali. Sehingga hasilnya adalah 0,3 yang di sini ya. Nah, seperti itu caranya ya. Oke, jadi ini adalah faktorisasi LDL transpose. Dan ini hanya berlaku untuk matriks yang positif semi definite ya. Positif definite atau positif semi definite. Oke. Jadi kalian sudah dapatkan ini. Nah, kemudian tinggal di akar ya, di akar. Mengakar ini ya yang saya ingin dapatkan itu adalah S transpose dikali S. Nah, ini bisa saya lakukan kalau saya mendefinisikan S sebagai L kali akar D. Akar D itu apa? Semua diagonal saya akar. Ya. Semua diagonal saya akar. Kemudian L-nya apa? L-nya adalah ini. L-nya adalah ini. Nah, kalau kalian kalikan, saya definisikan S seperti ini, maka S transpose S itu adalah ini. Oke. Ini saya salah kayaknya. Kebalik ya. Harusnya ini adalah S transpose ya. Ya, ini transposnya di sini ya. Kemudian L akar D saya transposkan, maka hasilnya adalah akar D transpose dikali L transpose ya. Hasilnya adalah ini. Akar D transpose itu adalah akar D dikali akar D, hasilnya adalah D ya. Karena dia adalah matriks yang diagonal ya. Jadi seperti ini, akar 2 0 0 akar 2 ya, akar 3 ya. Saya kalikan dengan akar 2 0 0 akar 3 ya. Hasilnya adalah ini. 2 dan 3. Nah, hasilnya adalah ini atau transposnya. Saya coba dicek ya. Nah, ini jelas dia matriksnya kolomnya independen ya. Kenapa kalian cari null space-nya? Satu-satunya yang mungkin adalah ketika X-nya sama dengan 0 ya. Matriks yang null space-nya hanya bilangan 0, hanya vektor 0, dia selalu memiliki kolom yang independen ya. Jadi seperti itu. Kalau dia persegi berarti kolomnya independen dan row-nya juga independen. Oke, jadi ini di 2 dimensi
Kalau tadi plotnya di satu dimensi seperti ini, plot di dua dimensi gimana? Plotnya adalah, ya kalau saya definisikan seperti ini. Ini adalah Y saya adalah seperti ini ya. Ini tentu saja fungsi X1 dan X2 bentuknya adalah seperti ini. Saya punya ada MATLAB-nya tapi 2225. Saya nggak bisa geser ini. Ada yang tahu bagaimana? Oke. Saya kayaknya ubah kodenya, tapi saya nggak ingat apa yang saya ubah. Kalau enggak, saya terangkan di gambarnya. Oh iya, saya ubah ini. Agak kurang jelas di slide ke gambarnya sebenarnya. Ini kayaknya bisa. Nah, ini bentuknya seperti mangkok kalau dia positif, ya, positif definite. Nah, ini bentuknya seperti ini ya. Jadi selamat kalian bisa bayangkan itu seperti bentuk kuadratis tadi, tapi untuk dua dimensi, ya. Kira-kira bentuknya seperti itu. Ini bisa bentuknya perfect seperti bola sebenarnya. Kalau saya set ini menjadi ini kayaknya. Nah, bentuknya seperti itu ya. Itu kalau tiga dimensi sebenarnya. Kita hidup di tiga dimensi ya. Ini X1, X2, kemudian ada matriks tadi, bentuknya 2003 ini ya. Nah, bentuk plotnya adalah seperti itu. Jadi itu bisa kalian, tapi tidak bisa plot, tapi kalian bisa ekstensi ke matriks 3x3. Kalau matriksnya 3x3 positif, kira-kira bentuknya seperti mangkok seperti ini tapi di 4 dimensi ya. Jadi X1, X2, X3, yang atas itu adalah F, X1, X2, X3 ya. Kira-kira seperti itu. Nah, itu makna secara grafis ya untuk matriks positif definite ya. Plotnya adalah seperti itu. Nah, nanti akan kita lihat ini arahnya
Sebentar kok ini ada dua arah yang spesial sebenarnya. Nanti kita lihat itu terkait apa, ya. Jadi ini X1, X2 ini adalah fungsinya. Kalau matriksnya 3x3 ini di bawahnya ya. Kita lihat. Ini contoh di 3 dimensi. Bentuknya adalah matriksnya ini. Nah, kalau saya lihat bentuk kuadratisnya adalah ini. Ya, kalian kalikan di sini dari X transpose dan juga X. X-nya sekarang ada 3 komponen. Ya. Nah, saya percaya ini positif untuk X yang tidak sama dengan 0. Ya. Caranya sama. Ya. Saya menulisnya sebagai bentuk kuadratis yang perfect. Atau seperti ini. Ya. Ini untuk X yang tidak sama dengan 0 selalu positif. Ini juga selalu positif. Ini jelas, ini salah, ini harusnya 2 ya. Ini juga selalu positif. Kemudian saya kalikan dengan angka-angka yang positif. Saya jumlahkan terus saja pasti positif selama nilai X ini tidak sama dengan 0. Kalau X-nya sama dengan 0 ya ini menjadi 0, ini menjadi 0, ini menjadi 0 ya. Jadi seperti itu. Nah, eigenvalue-nya adalah 2, 2 plus akar 2 dan 2 minus akar 2. Pivotnya adalah ini, 2, 4/3 dan 3/2. Dan eigenvalue dan pivotnya tiga-tiganya positif. Nah, ini tes yang selanjutnya, upper left matrixnya itu kan ada 2. 2 determinannya tentu saja 2. Kemudian ini determinannya berapa? Determinannya adalah 3. Kemudian yang terakhir adalah matriks yang 3x3 itu sendiri. Determinannya adalah 4. Ya. Jadi determinannya matriks ini cukup spesial karena naik satu-satu. Ya. 2, 3, dan 4. Kalau saya tambahkan sekali lagi ya menjadi 5. Oke, jadi upper left matriksnya determinannya positif. Langkah yang sama bisa kalian lakukan dengan faktorisasi LU. Ini adalah pivotnya ya, yang tadi sudah kelihatan positif. Kemudian ini saya menulis dalam bentuk faktorisasi LDL transpose lagi. Ya. Dan S-nya bisa kalian dapatkan dengan cara yang tadi atau transposnya. Mungkin karena saya copy paste saya salah ya. Tapi nggak begitu krusial. Ya, tinggal ini transposnya karena S dan S transpose itu juga sama ya. Tidak mengaruhi jawaban kayaknya. Nah, matriks ini jelas positif. Jelas dia memiliki kolom yang independen ya. Kenapa? Karena ini kita lihat ini hanya scaling kolomnya. Kolom dari matriks yang depan ini ya. Kemudian matriks yang atas yang depan ini dia adalah matriks segitiga bawah. Kolomnya selalu independen. Itu selalu independen. Oke. Nah, plotnya gimana? Plotnya nggak bisa diplot ya, tapi bisa dibayangkan dengan imajinasi masing-masing. Ya, ini adalah Y ya. Y sama dengan F X1, X2, X3 ya. Sekarang X-nya ada 3 ya. Ada 3. Nah, ini plotnya kira-kira mirip ini, mirip yang atas ini. Ya. Hanya di bawah itu sekarang ada 3. X1, X2, ada X3. X3-nya mungkin, nah saya pura-pura ya, ke sana ya. X3 ya. Kemudian nanti ada grafik yang bentuknya cekung seperti ini, tapi menghadap atas ya. Dibayangkan kira-kira seperti itu. Bentuknya seperti mangkok ya, tapi dia berada di 4 dimensi.
untuk matriks 2 kali 2, sebentar, kok nggak bisa dihapus nih. Untuk matriks 2 kali 2, yang tadi ini barusan, itu adalah mangkok di 3 dimensi. Seperti cekungan di 3 dimensi. Sehingga kalau matriks 3 kali 3 itu seperti mangkok di 4 dimensi. Oke, ada pertanyaan? Di sini? Permisi, Pak, izin bertanya. Hmm? Untuk form kuadrat lebih besar dari 0, apa itu berarti entry dari Y itu positif semua maksudnya? Yang mana, Mbak? Untuk definite positif, kan berarti form kuadratnya lebih besar dari 0. Berarti untuk entry setiap entry Y itu lebih maksudnya positif. Y ini bentuknya skalar, Mbak. Oh. Iya. Coba ya, dicoba ya. Contoh yang lebih gampang ini, yang 2 kali 2. Ini ya. Bentuknya adalah, misalnya saya ambil X, yang gampang ya. X1, X-nya sama dengan 1, 0. Ya tentu saja tidak sama dengan 0 kan. Oke, karena entry-nya tidak semuanya sama dengan 0. Nah ini berarti ini, X1-nya sama dengan 1, X2-nya sama dengan 0. Oke? Oke. Ya, saya masukkan di sini, 1, 0. Kemudian ini 0 ya. Hasilnya berapa? 2. Oke? Kalau saya ambil minus ya, misalnya. Minus 1, 0. Maka ini menjadi minus 1. Tapi nggak masalah, itu dikuadratkan menjadi 1. Kemudian dikali 2. Hasilnya 2, ditambah 3 kali 0, juga 2. Oh iya. Jadi bentuknya skalar ya. Kalau untuk warna di plotnya itu maksudnya gimana? Warna plot yang ini. Iya. Warna plot itu sebenarnya ketinggian dari bawahnya. Sebentar. Ini ya. Ini masalah ketinggian saja, Mbak. Yang kuning ini, Ya. ini itu ketinggiannya sama dengan yang sana. Sama dengan yang ini, sama dengan yang itu. Jadi kira-kira dia masalah ketinggian saja. Jadi sama aja dengan mungkin yang paling tinggi 45 dan bawahnya yang berada di situ 40. Oh ya. Kalau 45 itu berarti nilai Y-nya itu 45. Ya. Saya ambil contoh ini mungkin. Slide tadi. Nah ini ya. Saya ambil tadi mana? Atasnya. Saya ambil ketika X1 sama dengan saya lupa. Sudah saya hapus ya. Oh ini. Misalnya waktu X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 0, ya. Nilainya adalah berapa? 2 ya, Mbak? Iya. Kalau saya beruntung saya bisa melihatnya. Saya coba ya. X1 sama dengan 1 itu adalah sini ya. Kemudian X2-nya sama dengan 0. Kira-kira di sini. Nah, kalau saya lihat ketinggiannya X2-nya sama dengan 0, X1-nya sama dengan 1 ya. Ini saya tarik garis 1 ke sana, betul? Kemudian yang 0. Nah, pas di dekat apa ya? Cekungan itu ketinggiannya adalah sekitar 1. Maaf, 2. Yang tadi. Oke. Berarti warna hanya warna itu menunjukkan ketinggian sebenarnya. Sama dengan Y. Ya. Karena seperti ini, Mbak. Karena untuk menghasilkan tinggi 2 itu tidak hanya 1 dan 2, tidak hanya 1 dan 0. Sebentar, ini tadi. Untuk menghasilkan ketinggian 2 itu tidak hanya 1 dan 0, tapi minus 1, 0 juga 2 ya. 1 dan 0 juga 2 ketinggiannya. Kemudian yang lain ada bisa memberi contoh nggak? 0, 1,
01 enggak ya, katanya cuma 2 itu. Nah ini dua vektor ini memiliki ketinggian 2. Sama persis dengan ini tadi. Untuk menghasilkan ketinggian 1, itu kan saya bisa memiliki nilai X sama dengan -1, dan juga X sama dengan 1. Di ketinggiannya untuk X sama dengan 1, itu bisa dari X sama, untuk Y sama dengan 1, itu bisa dari X sama dengan -1, ataupun dari X sama dengan 1. Y sama dengan X kuadrat, itu akan menghasilkan ketinggian yang sama. Nah, ini tadi juga sama. Ya. Dari kalau X-nya sama dengan 1 dan 0, dan -1 dan 0 sama, ketinggiannya akan sama, yaitu 2. Ke atasnya akan sama. Ketinggiannya akan sama. Oke? Oke. Baik, terima kasih banyak Pak untuk penjelasannya. Ada yang lain? Permisi Pak. Saya izin bertanya untuk ya matriks S tadi Pak. Saya masih bingung untuk matriks S sendiri itu sebenarnya definisinya apa, dan kenapa kok kita perlu cari informasi tentang matriks S ini di pembahasan positif definite matriks ini Pak. Oke. Jadi matriks S itu seperti ini Mas. Saya berangkat dari ini dulu. Dari satu dimensi. Ya. Jadi matriksnya adalah 2. 2 ini bisa saya akar nggak? Dua ini bisa saya akar nggak? Oh, bisa Pak. Bisa. Kalau ini -2 bisa nggak? Kita nggak bicara kompleks ya, real. Nggak bisa Pak. Nggak bisa. Ya. Jadi kita sudah tahu, kalau bilangannya positif di satu dimensi, maka kita selalu bisa mengakarnya. Berapapun itu. 3 juga -3. 4, 2 kebetulan. Oke? Nah, saya pengen memiliki operasi yang sama seperti akar, tapi untuk matriks. Matriks yang seperti apa? Tentu saja matriks yang positif. Kalau negatif, itu nggak punya akar. Seperti halnya tadi. Oke? Jadi akarnya 2, akarnya dari 2 itu adalah akar 2 tentu saja, 1,4. Ya. Nah, akarnya dari matriks yang positif itu apa? Yang setara dengan akar 2 tadi, itu adalah S ini. Jadi itu adalah akar dari matriks. Matriks yang positif. Kalau matriksnya nggak positif, kita nggak bisa mengakar. Seperti halnya bilangan yang nggak positif atau bilangan yang negatif. Itu kita nggak bisa mengakar. Apa itu bisa diterima? Bisa Pak. Jadi untuk matriks S ini untuk membuktikan kalau matriks tersebut benar-benar positif ya Pak? Iya. Oh iya, oke. Berarti ini juga ya, pertanyaan bagus sebenarnya Mas. Statement bagus. Jadi kalau saya bisa membuktikan bahwa ada, ini saya menulis seperti ini ya. Saya kan bisa, 2 ya. 2. Kalau saya bisa menemukan bilangan yang kalau saya kalikan itu sama dengan X dikali X itu sama dengan 2, berarti bilangan itu positif. Nah, itu sama dengan yang bawah. Kalau saya bisa menemukan matriks S yang kalau saya kuadratkan, tanda petik kuadrat, kuadratnya matriks itu adalah transpos seperti ini kuadratnya, maka matriks tersebut pasti positif. Positif definite namanya. Ya. Kita nggak berhenti sebenarnya matriks itu positif, tapi positif definite. Nah, ini sama. Saya bisa menemukan kok untuk angka 2 itu akarnya, yaitu akar 2, 1,4.
Berarti itu saya membuktikan juga bahwa 2 itu positif. Oke, jadi seperti itu. Ada pertanyaan? Sudah? Terima kasih Pak atas penjelasannya. Ya, jadi seperti itu. Jadi, semua matriks yang positif semi-definite, termasuk 0 itu kan ada akarnya ya, 0 itu juga. Matriks yang positif semi-definite atau matriks yang positif definite itu selalu punya akar. Ya, akarnya adalah S. Salah satunya adalah cara menemukannya adalah ini. Ya, dengan LDL transpose. Ada cara lain sebenarnya yang disebut dengan Cholesky. Yang saya nggak ingat cara ngitungnya ya. Ini hanya salah satu aja yang mungkin saya ambil karena itu ekstensi langsung dari faktorisasi LO. Jadi seperti itu. Nah, nanti banyak sekali digunakan di robotik, di signal processing, ya, matriks yang merupakan akar dari matriks yang tanda petik positif atau sebenarnya matriks yang disebut matriks positif definite, ya. Dan itu gunanya banyak sekali. Ada yang pernah belajar statistik random? Sudah sampai distribusi normal belum? Belum. Belum, Pak. Belum ya. Saya kasih bocoran deh. Bentar. Saya sahid yang bagus ya. Oke, ini. Nah, ini matriks ini yang disebut distribusi Gauss untuk dimensi n ya. Ini ahlinya Mas Farhan itu asisten saya. Nah, ini ada matriks yang disebut sigma inverse. Itu adalah matriks yang disebut kovarian. Dia positif semi definite. Ya. Matriksnya positif semi definite, dia punya akar. Ya. Dia punya akar. Akarnya muncul di mana ya? Ini ya. Di akar kemudian diminuskan. Ya, nanti muncul banyak sekali. Ini orang yang belajar machine learning, deep learning, signal processing pasti asumsinya distribusinya Gauss ya, karena itu biasanya yang paling mudah dihandle ya. Itu hanya salah satunya. Oke, jadi banyak sekali nanti gunanya akar dari matriks positif definite ya, atau square root dari matriks positif definite. Oke, saya lanjutkan. Ini akar untuk matriks 3x3, ya, ada akarnya juga. Kalau ini kalian kalikan dengan S transpose akan dapatkan A originalnya, ya. Oke, jadi itu ya. Yang mungkin perlu diingat betul-betul bahwa matriks positif definite itu adalah ekstensi dari bilangan positif di satu dimensi. Ya. Saya nggak bisa mengatakan matriks itu positif, nggak bisa. Nah, yang definisinya yang cukup ekivalen dengan matriks positif, dengan bilangan positif, itu adalah matriks positif definite. Nah, kalian juga punya bilangan X lebih kecil atau sama dengan 0. Ini artinya bilangan non-negatif. Matriks yang non-negatif itu adalah matriks yang disebut dengan positif semi-definite. Ya. Ini bilangan positif, ini bilangan non-negatif yang atas. Ya. Harus dibedakan. Ini nggak memberikan kesempatan saya untuk memiliki angka 0. Yang atas itu boleh X-nya sama dengan 0. Nah, ini tadi. Yang akan kita pelajari adalah matriks yang seperti itu. Matriks yang positif definite. Ya, yang itu ekuivalen dengan ekstensi bilangan positif di satu dimensi.
Oke, saya lanjutkan. Nah, kita akan lihat sekarang contoh-contohnya sudah, tapi lebih ke ekstensi atau lebih ke kenapa seperti itu, ya. Jadi ini teorema kita. Suatu matriks positif definite A itu memiliki positif eigenvalue. Itu kenapa kita lihat, ya. Nah, matriks A itu adalah matriks yang ingin kita buktikan bahwa dia positif definite. Tentu saja dia matriks yang simetrik. Karena positif definite itu, ini kan simetrik ya. Dunianya matriks simetrik. Positif definite itu subsetnya ya, di sininya. Sehingga kalau saya bicara matriks yang positif definite, itu ya dia harus simetrik. Nah, bagaimana Pak kalau ada matriks yang eigenvalue-nya positif, tapi dia nggak simetrik? Itu tidak berlaku. Ya. Jadi kalau ada matriks yang semua eigenvalue-nya positif, tapi tidak simetrik, itu bukan matriks positif definite. Dia dikatakan matriks positif definite kalau simetrik dan eigenvalue-nya positif. Ya. Jadi harus simetrik. Semua pembahasan kita hari ini akan salah kalau matriksnya tidak simetrik. Oke, jadi saya berangkat dari matriks A yang simetrik. Matriks simetrik tersebut, kalau positif definite, itu dia memiliki eigenvalue yang positif semuanya. Nah, bagaimana kita melihat ini? Melihatnya dengan cara, karena A adalah simetrik, maka kita selalu bisa mendiagonalisasi. Ini dari pelajaran kita minggu kemarin. Entah berulang atau tidak, saya selalu bisa mendiagonalisasi matriks yang simetrik. Oke, sekarang matriks yang positif definite, definisinya adalah X transpose A, X itu lebih besar dari 0 untuk X tidak sama dengan 0. Nah, saya mungkin perlu berhati-hati ketika bilang X-nya tidak sama dengan 0, itu artinya apa? Semua entry dari vektor tersebut tidak boleh 0 bareng-bareng. Ya. Kalau seperti ini boleh. Tapi kalau seperti ini nggak boleh. Ya. Nah, kita lihat sekarang. Kita lihat quadratic form-nya seperti ini. Kemudian matriks A-nya bisa saya diagonalisasi menjadi yang di atas. Ya sudah. Oke. Nah, sekarang saya definisikan bahwa ini pentingnya belajar perkalian matriks. Ini Q transpose X itu adalah vektor. Ya. Itu adalah vektor. Vektornya memiliki panjang yang sama dengan X. Karena apa? Karena Q adalah matriks yang ortonormal. Ya, kita sudah bahas bahwa matriks ortonormal itu hanya melakukan operasi sederhana di suatu vektor. Dia hanya dia memflip atau dia menggeser sekian derajat dari arah sebenarnya. Ya, bentuknya kalau Q-nya adalah seperti ini ya. Q1 transpose ya. Dikali X itu kan sama dengan Q1 transpose kali X, Q2 transpose kali X. Seperti itu. Ya, sehingga bentuknya adalah vektor. Jadi Q transpose X itu adalah vektor. Vektornya saya kasih nama Y sekarang. Nah, kalau Q transpose X itu adalah Y, maka kalau saya transposkan, jadi X transpose kali Q itu adalah Y transpose. Ya. Dan itu tidak lain adalah ini. Sehingga
persamaannya bisa saya tulis ulang menjadi seperti ini. Y transpose lambda Y. Nah, bentuk eksplisitnya adalah seperti ini. Oke, ingat, Y ini adalah Q transpose kali X. Ya. Oke, sekarang saya kalikan. Ini kalian harusnya sudah mulai hafal, ya. Ada matriks diagonal di tengahnya. Kemudian dikali vektor, dikali transposnya. Bentuknya adalah seperti ini. Ya, kalian kalikan saja. Ya. Oke. Nah, fokus saya sekarang eigenvalue-nya. Matriks ini positif definite kalau dari definisi. Kalau X transpose AX sama dengan lebih besar dari 0. Saya nggak nyaman sekali dengan Microsoft ini. Tapi saya nggak bisa pakai OneNote karena terlalu besar. Dari definisi, ini harus sama lebih besar dari 0. Untuk X yang tidak sama dengan 0. Ya kan? Nah, kalau sekarang eigenvalue-nya semua positif. Kalau semua eigenvalue-nya positif, berarti apa yang saya dapatkan? Yang saya dapatkan adalah saya memiliki Y1 dan Y1 di sana, dikali lambda 1. Itu adalah Y1 kuadrat. Y1 kuadrat itu pasti positif. Atau 0. Ya. Karena yang penting elemen ini tidak boleh 0 semua. Tapi kalau elemen yang Y1 itu 0, nggak masalah. Ya artinya ini tidak sama dengan 0, tidak sama dengan 0. Nah, kalau eigenvalue-nya positif, berarti saya menjumlahkan semua bilangan yang non-negatif. Sehingga itu adalah pasti lebih besar dari 0. Saya nggak punya jaminan itu akan lebih besar dari 0 kalau ada eigenvalue yang negatif. Misalnya di sini, ada eigenvalue yang negatif. Di sini negatif. Nah, kalau ternyata YN ini besar sekali, yang bisa mengalahkan positifnya elemen yang lain, overall, tentu saja ini akan menjadi negatif. Ya. Nah, untuk menghindari hal tersebut, semua eigenvalue harus positif. Jadi, jaminan agar semua jumlahnya positif, itu adalah semua eigenvalue-nya harus positif. Nah, itu buktinya bisa dilihat dari situ. Karena Y ini tentu saja dia non-zero. Ya. Nggak mungkin bareng-bareng 0 semua, karena itu melanggar syarat kita bahwa X tidak boleh 0 semua. Kalau X 0 semua, berarti Y-nya 0 semua. Nggak boleh. Oke, jadi itu untuk positif definite seperti itu. Nah, yang menarik adalah untuk positif semi-definite. Kalau positif semi-definite, itu X transpose AX tadi boleh sama dengan 0. Ada kemungkinan sama dengan di sini. Untuk X tidak sama dengan 0. Nah, ini bisa saya capai kalau saya set, ya. Katakan saya memiliki eigenvalue lambda I sama dengan 0. Salah satu eigenvalue-nya sama dengan 0. Dan eigenvektornya adalah Ki. Apa yang terjadi kalau saya set X-nya sama dengan Ki? Nah, Ki ini nggak boleh. Kenapa Ki ini mungkin nggak dia sama dengan 0? Kalau enggak, kenapa?
Ada yang tahu? Boleh nggak QI itu sama dengan 0? Tidak boleh, Pak. Tidak boleh, kenapa? Karena merupakan ortonormal vektor. Ya, karena eigenvektor ya. Ya, ortonormal vektor yang merupakan eigenvektor dari eigenvalue, suatu eigenvalue. Eigenvektor itu berarti nggak boleh negatif, nggak boleh 0. Ya, yang boleh 0 adalah eigenvalue. Oke, saya ambil QI, yaitu adalah eigenvektor yang berhubungan dengan eigenvalue yang sama dengan 0. Saya nggak tahu itu I itu berapa, ya. Tapi saya ngambil eigenvektornya. Untuk saya set sebagai X. Oke, nah saya kalikan ini sekarang. Ini. Y sama dengan Q transpose kali X. Ya, ini seperti ini. Ya, Y, harusnya Y bukan YI. Ini adalah Q. Ya. Ini adalah QI. Nah, Anda tahu itu mengalihkan matriks seperti itu. Itu sama dengan ini. Ini adalah perkalian kolom row dikali dengan kolom vektor. Ya. Itu adalah Q1 transpose kali QI, Q2 transpose kali QI, bla bla bla, QI transpose kali QI, dan QN transpose kali QI. Nah, karena Q merupakan kolom yang dari matriks yang ortonormal, ini tentu saja sama dengan 0. Ini sama dengan 0. QI transpose kali QI adalah 1. Ya. Jadi semua itu sama dengan 0 kecuali ketika QI transpose dikali QI. Oke. Nah, sekarang kita lihat bentuk kuadratiknya. Jadi vektor Y-nya itu adalah vektor yang semuanya elemennya 0 kecuali elemen ke I, ya. Yang nilainya sama dengan 1. Sehingga bentuk kuadratisnya ininya itu adalah seperti ini. Ya, ini diambil dari atas itu. Ini 0, YI, tentu saja 0 ya. 0, 0, 0. Kecuali elemen ke I. Nilainya adalah 1. 1 kuadrat, 1. Dan ini sama dengan 0. Kenapa sama dengan 0? Ada yang tahu kenapa nilainya sama dengan 0? Karena QI-nya 0, Pak. Kenapa, Mas? QI-nya 0, Pak. Sehingga semuanya dijumlahkan jadi 0. Ini QI-nya tidak 0. Q transpose I itu adalah Y ya. Y itu adalah seperti ini bentuknya. Oke. Sorry. Lambda 1 Mas ya, Pak. Sorry, Pak. Ya. Lambda 1. Ya, ini YI itu adalah 1 dikuadratkan 1. Nah, 0 kenapa? Karena itu adalah eigenvalue lambda I, ya. Sehingga nilainya ini sama dengan 0. Sehingga sama dengan 0 di situ. Oke. Nah, ini kan berarti nilainya sama dengan 0. Nah, itu berarti positif semi definite. Nah, sekarang ada case yang tadi ada positif definite. Kalau semua eigenvalue-nya positif, bentuk kuadratisnya pasti positif. Kalau positif semi definite, ada kemungkinan 0 untuk X yang tidak sama dengan 0. Ini contohnya tadi. X-nya saya ambil sebagai eigenvektor yang berkaitan dengan eigenvalue yang sama dengan 0. Ya. Itu bisa saya tunjukkan bahwa jumlahan ini, bentuk kuadratisnya, itu sama dengan 0. Tapi tidak bisa negatif.
Oke. Nah, yang ketiga itu adalah indefinite. Indefinite itu bisa positif, bisa negatif, bisa nol, ya, nggak menentu. Nah, berarti eigenvalue-nya ada yang positif, ada yang nol, ada yang negatif, ya. Nah, ini contoh ketika kapan nilainya negatif, itu kita lihat. Kalau saya pilih eigenvalue ke I, itu sama dengan, kalau misalnya eigenvalue ke I itu adalah eigenvalue yang negatif. Ya, saya ambil eigenvektornya. Saya set eigenvektornya sama dengan X. Oke, kemudian ini saya lagi. Saya hitung Y sama dengan Q transpose QI. Ya, sama persis dengan yang atas tadi. Bentuk kuadratisnya jadinya seperti ini. Nah, ini negatif. Kenapa? Karena asumsi saya eigenvalue ke I itu adalah lebih kecil dari 0. Sehingga bentuk ini yang lain sama dengan 0. Hanya suku ke I ini 1 kuadrat dikali bilangan negatif. Karena eigenvalue-nya negatif. Ya. Sehingga dia negatif. Tapi ada yang positif juga. Kalau saya ambil eigenvektor yang berhubungan dengan eigenvalue yang positif. Atau sama dengan 0. Ya. Jadi case-nya ada 3. Ada yang disebut dengan positif definite. Itu kalau semua eigenvalue positif, bentuk kuadratis juga positif. Ya, tadi kalian sudah lihat. Dengan semua eigenvalue positif, bentuk kuadrat pasti positif. Kemudian ada positif semi definite, itu ada eigenvalue yang non negatif. Artinya ada yang 0. Bentuk ini ada kemungkinan sama dengan 0, ya. Kapan dia sama dengan 0? Ambil eigenvalue yang sama dengan 0, ambil eigenvektornya, set sebagai X. Itu pas sama dengan 0. Ya, kemudian yang lain adalah indefinite, yaitu eigenvalue-nya bisa positif, bisa 0, bisa negatif, sehingga bentuk kuadratisnya ya bisa positif, bisa non negatif, bisa negatif juga. Oke, jadi seperti itu, ya. Jadi untuk case pertama semua eigenvalue-nya positif dan ini bentuknya X transpose AX itu sebagai jumlahan dari terms yang square dikali dengan eigenvalue-nya, ya. Ada pertanyaan? Oke. Nah, ini kita lihat sekarang. Saya pengen mendiagonalisasi lagi lebih detail matriks A ini. Ya. Diagonalisasinya adalah nggak perlu takut, ya. Karena seperti ini, ya. Ini matriks A saya. Oke, dia persegi, dia simetrik, selalu bisa didiagonalisasikan. Ini diagonalisasinya. Oke, sehingga eigenvalue-nya adalah 1 dan 6. Ini eigenvektor yang berhubungan dengan 1. Ini eigenvektor yang berhubungan dengan eigenvalue 6. Ya. Jadi seperti itu. Jadi ini adalah A. Ya, X transpose A dikali X. Nah, apa yang terjadi kalau sekarang saya bergerak di sepanjang eigenvektor yang berhubungan dengan eigenvalue 1. Ya. Saya bergerak di sepanjang eigenvektor itu. Maksudnya apa? Ya, kita tahu eigenvektor itu adalah arah, ya. Vektor itu adalah arah. Eigenvektor juga vektor, dia arah. Saya bergerak di sepanjang eigenvektor itu. Artinya linear kombinasi dari eigenvektor.
Ya, yang segaris dengan eigenvektor. Apa yang terjadi sekarang? Kalau saya melakukan hal tersebut, dan ini adalah case yang positif definite, karena eigenvalue-nya 1 dan 6. Oke, saya bergerak sepanjang eigenvektor yang berhubungan dengan lambda 1. Artinya adalah ini. Jadi pergerakan saya adalah linear kombinasi dari Q1. Di mana beta itu ya konstan. Ya, gambar saya yang tadi ini Q1. Ya konstan beta itu ya terserah saya. Ya. Jadi seperti itu. Kalau negatif 1 ya berarti ke sana minus Q, 2 kalinya ke sana, 3 kalinya minusnya ke sana, dan seterusnya. Ya, itu maksud saya. Nah, sekarang apa yang terjadi dengan bentuk kuadratis ini? Y ini. Ya, kita lihat sekarang. Ya. X-nya saya ganti dengan beta Q1. X-nya saya ganti dengan beta Q1. Saya masukkan ke persamaan ini. Nah, ini kalian coba di rumah nanti. Kalau nggak dapat, berarti kalian harus belajar mengalihkan matriks. Yang saya warna apa ya ini sekarang? Warna biru ini, itu hasilnya adalah lambda 1. Oke. Lambda 1. Dan bukan warna biru ya, sorry, ini saya salah. Ini beta ini saya pindah ke sana, ya. Jadi beta kuadrat. Nah kemudian ini, maksudnya adalah ini, Q1 transpose Q, kapital lambda, Q transpose Q. Itu adalah, hasilnya adalah ini, lambda 1. Itu bisa dilihat dari slide atasnya tadi sebenarnya, ya. Sama persis dengan ini. Ini. Oke, berarti lambda 1 itu adalah 1. Ya, karena eigenvalue pertama. Sehingga bentuknya adalah beta kuadrat. Y sama dengan beta kuadrat. Nah, selama saya bergerak di sepanjang eigenvektor pertama, bentuknya adalah persamaan kuadratis yang merupakan fungsi beta. Oke. Nah, saya kalau bergerak sepanjang Q2 juga sama. Dia adalah fungsi kuadratis. Dan kalian tahu fungsi kuadratis itu bentuknya di satu dimensi adalah seperti ini. Nah, kita sekarang lihat, ini adalah fungsi yang tadi kita plot itu adalah fungsi di 3 dimensi. Ya. Saya ubah biar matriksnya sesuai dengan yang Oke. Nah, ini saya mau menjelaskan tanda panah ini sekarang. Itu adalah arah eigenvektor yang sesuai dengan eigenvalue pertama dan kedua. Nah, yang baru saja kita lihat, kalau saya bergerak sepanjang eigenvektor yang berkorespondensi dengan eigenvalue pertama, bentuk plotnya adalah kuadratis. Ya. Saya harus kembali ke atas untuk bisa nyoret. Ya. Saya nggak tahu yang pertama ya atau yang kedua yang mana. Tapi dua-duanya karena positif, tadi dua-duanya bergerak. Nah,
Oke, sekarang saya bergerak ini sepanjang ini aja ya. Ini misalnya Q1 ya. Plotnya seperti apa? Sekarang kita lihat. Teori kita tadi mengatakan kalau saya bergerak sepanjang Q1, dia adalah fungsi kuadratis. Ya sudah, saya bergerak sepanjang Q1 ini. Bisa ke sana, bisa ke sana. Nah, belahan dari fungsi ini itu adalah fungsi kuadratis. Ya. Maksud saya adalah seperti itu. Ini saya Oke. Kalau saya bergerak sepanjang ini, maka fungsi saya itu akan berbentuk seperti fungsi Y sama dengan X kuadrat. Maksud saya adalah itu. Ya. Selama saya bergerak di sepanjang eigenvektor. Ya. Ini ke sana ya. Dan saya bergerak ke sana. Saya nggak melihat kiri kanan. Sepanjang itu, atau saya bergerak ke arah satunya, ke arah sananya, itu adalah seperti Y sama dengan X kuadrat. Selama saya nggak melihat yang lain. Saya nggak melihat kiri kanan. Oke. Nah, itu juga berlaku untuk eigenvektor yang kedua. Karena dua-duanya positif. Nah, ini mungkin kedua yang ini ya. Saya bergerak sini, ya ini sama. Selama saya tidak bergerak keluar dari eigenvektor yang kedua, bentuknya adalah juga kuadratis. Sebenarnya lebih enak kalau saya pakai yang tadi ya. Nah, ini lebih jelas ini ya. Selama saya hanya bergerak di ini eigenvektor pertama, maka bentuknya adalah Y sama dengan X kuadrat yang searah dengan eigenvektor pertama. Saya bergerak ke arah eigenvektor kedua, yang berarti ke sana. Ya, itu adalah seperti Y sama dengan X kuadrat. Sehingga kalian seperti membelah plot ini di eigenvektornya ya, dibelah dari atas ini. Pas di arah eigenvektornya. Kurang lebih seperti itu. Ada yang ditanyakan? Enggak ya? Nah, sekarang apa yang terjadi? Kalau positif semi definite, menurut kalian gimana? Kalau tadi positif definite, saya bergerak sepanjang. Bentar, saya selesai belum ini positif. Oh ya, ini sepanjang Q2 juga arahnya. Saya bingung mau gambar sebenarnya. Nah, sepanjang Q2 juga bentuknya seperti ini. Ya, ini berarti Q2, arahnya Q2. Sepanjang Q1 juga bentuknya seperti ini. Ini adalah Q1. Nah, arah yang lain gimana yang kalau saya nggak bergerak ke arah eigenvektor? Ya, linear kombinasi dari Q1 dan Q2. Yang kebetulan kalau arah Q1 naik, Q2 naik, ya arah yang lain ya tetap naik. Ya. Arah yang lain ya, kalau saya bergerak di tidak sepanjang eigenvektor, tetap naik. Kalau karena dua-duanya naik. Ya, tidak sepanjang eigenvektor berarti naik ke ya. Misalnya ke sana ya. Ini tentu saja naik juga. Ini naik. Ini juga naik ya, saya enggak. Ini naik ke sana. Ya. Bayangkan itu mangkok Indomie kalian ya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau positif semi definite, ada yang punya ide? Kira-kira arahnya seperti apa? Kalau saya bergerak, arahnya kira-kira seperti apa? Kalau positif definite semuanya naik. Jadi kalian ke arah manapun itu pasti going up. Pasti itu. Nah, kalau positif semi definite itu gimana? Ada yang punya ide? Nebak aja.
Ada yang datar mungkin ya Pak. Ada yang datar? Ya, Mas Imam bilang ada yang datar. Yang lain? Setuju? Saya coba siapa ya manggil. Mbak Aisyah Nabila ada nggak? Ada, Pak. Menurut Mbak gimana? Setuju, Pak, sama Mas Imam. Ya, setuju ya. Jadi ada arah yang datar. Arah yang lain ada yang turun nggak, Mas? Mbak Aisyah? Menurut saya ada, Pak. Ada. Kalau Mas Imam? Kalau menurut saya nggak Ya, kena sih di atas 0. ya kita lihat ya. Ini contoh positif semi definite. Matriks yang positif semi definite ya. Ini contohnya. Bentuknya seperti ini. Bentuk apa? Bentuk kuadratisnya setelah saya hitung, saya faktorkan sebenarnya ya. Bentuknya adalah seperti ini. Kita lihat nilainya minimal adalah ketika X1 sama dengan minus X2. Ya, itu adalah vektor yang non-zero. Minus 1, 1 ya. Oke. Dia adalah non-zero. Tapi selama ini, sepanjang ini, nilainya adalah 0. Nah, kita lihat sekarang. Eigenvalue-nya adalah 0 dan 4. Oke. Dan nilai ini bisa bernilai 0 untuk non-zero X. Yaitu ketika X-nya sepanjang garis minus 1, 1. Ya. Minus 10, 10. Sama dengan 0. Padahal X-nya minus 10, 10. Tidak sama dengan 0. Oke, kita diagonalisasi. Ya. Eigenvalue-nya 0 dan 4. Nah, saya bergerak sepanjang eigenvektor yang berkorespondensi dengan eigenvalue sama dengan 0. Ya. Kalau yang berkorespondensi dengan eigenvalue yang positif, itu tadi sudah jelas, arahnya naik. Nah, kalau sama dengan 0 gimana? Saya ambil ini eigenvektornya. Arahnya minus 1, 1. Oh, yang kebetulan sama dengan ini. Ya. Nah, kita lihat. Kalau saya berada di sepanjang garis minus 1, 1, apa yang terjadi? Ya, saya ambil ini. X-nya sama dengan beta Q1. Atau beta minus 1, 1. Ya. Nah, nilainya kalau kalian masukkan, sama persis dengan tadi, itu hasilnya adalah beta kuadrat lambda 1. Lambda 1-nya itu adalah eigenvalue pertama, sama dengan 0. Sehingga nilai ini selalu sama dengan 0. Nah, kalau saya bergerak sepanjang eigenvalue yang positif bagaimana? Sama dengan 4. Ini sama persis dengan yang tadi. Ya. Kalau saya bergerak dengan sepanjang eigenvektor Q2, maka hasilnya adalah 4 beta 2. Itu adalah fungsi kuadratis. Nah, jadi saya punya dua arah istimewa sekarang. Sepanjang eigenvektor pertama, fungsinya nggak naik. Sepanjang eigenvektor kedua, fungsinya seperti Y sama dengan X kuadrat. Kalian bisa membayangkan nggak kira-kira seperti apa? Bentuknya adalah, ini saya plot gambarnya dulu. Ya. Ini saya tuh punya problem dengan Windows 11 ya. Saya nggak bisa run LaTeX saya secara baik. Sehingga gambarnya ini pecah. Saya coba ambil aja berapa nih? 22 ya. Generate lagi aja.
Oke. Jelas ya? Nah, bentuknya adalah seperti ini. Nah, ini lebih enak dari yang tadi. Ini itu adalah sepanjang eigenvektor yang berhubungan dengan eigenvalue yang sama dengan 0. Ya. Jadi ini seperti sungai yang berasal dari pegunungan. Ini seperti lereng gitu ya. Jadi saya sepanjang sungai tersebut, saya nggak naik ketinggiannya. Saya nggak ada effort untuk naik sama sekali. Ya. Terus menerus. Itu adalah kalau saya berada atau bergerak sepanjang eigenvektor yang berhubungan dengan eigenvalue yang sama dengan 0. Nah, kalau saya bergerak sepanjang eigenvektor yang nilai eigenvalue-nya positif, bentuknya adalah seperti ini. Ini lebih enak, ini saya bisa gambar. Nah, ini. Nah, ini seperti sensitif sekali mau saya. Ini sama dengan x kuadrat kalian. Ya. Itu adalah pergerakan di sepanjang eigenvektor yang eigenvalue-nya positif. Ya, bentuknya seperti itu. Nah, kalau saya ambil ke sana, ini nggak bisa kebetulan ya. Nah, gini. Nah, kalau saya lihat dari sisi ini, nah sepanjang dia bergerak ke eigenvalue pertama, sepanjang eigenvektor pertama, ya nggak naik. Ya. Jadi ini seperti, nggak tahu seperti apa, seperti sungai ya. Ini ada gunung di sini, ada gunung lagi di sini. Ya. Di sepanjang itu, air mengalir melalui sungai tersebut. Oke? Bentar. Nah, itu dua arah istimewa. Arah yang lain gimana? Arah yang lain ya tergantung. Tapi merupakan linear kombinasi dari dua arah spesial tersebut. Kalau arah saya itu cenderung dekat dengan eigenvektor yang dekat dengan eigenvalue 0, ya misalnya ini, saya cenderung tidak naik. Ya. Misalnya saya bergerak hanya sedikit melenceng dari eigenvektor tersebut. Terus saya nggak bergerak, nggak naik. Saya naik sedikit naik. Ya. Saya salah kalau bilang nggak naik. Saya naik, tapi lebih dominan saya nggak naiknya. Tapi kalau saya lebih dekat dengan ini, eigenvektor yang berhubungan dengan eigenvalue positif, lebih dekat ke sana, saya cenderung lebih banyak naiknya dibanding datarnya. Jadi arah lain linear kombinasi dari dua eigenvektor ini. Oke. Dan itu berlaku untuk dimensi yang lebih tinggi. Hanya nggak bisa diplot di MATLAB ataupun di otak kita, ya. Tapi sama persis logikanya. Kalau ada orang bertanya seperti ini gimana? Oh, itu naik, itu jelas bentuknya kuadratis, ya. Walaupun itu dimensi 100. Oke. Yaitu positif semi definite, ya. Di sepanjang sana nggak naik, tapi sepanjang ini adalah kuadratis, ya. Nah, ini indefinite. Nah, ini indefinite ini. Nah, sekarang menurut kalian indefinite gimana? Bentuknya seperti apa? Positif semi definite seperti itu. Kalau indefinite itu berarti ada eigenvalue yang mungkin positif, ada yang negatif, ada yang nol. Kira-kira seperti apa? Kalau saya punya misalnya eigenvalue yang positif dan negatif. Izin siapa? Silakan Mas. Mungkin ada kayak saddle point gitu Pak. Jadi ada yang saddle ke point atas, lalu ada yang ke bawah juga gitu. Oke, kita lihat ya. Kita analisa dulu. Ini adalah matriks yang indefinite. Nah, kebetulan eigenvalue-nya ada yang positif, ada yang negatif. Saya sebenarnya pengen gambar, kalau bisa ya, ada eigenvalue yang positif, negatif, sama yang 0. Tapi itu nggak mungkin dilakukan, ya, karena saya butuh 4 dimensi berarti. Yang terbaik yang bisa saya lakukan hanya ini. Saya punya eigenvalue yang positif dan negatif. Nah, bentuk kuadratisnya adalah seperti ini. Nah, kalau saya complete square-nya, bentuknya adalah menarik ini. Bedakan dengan tadi. Koefisiennya
itu ada yang negatif. Jadi ada kemungkinan kalau nilai X ini, X2 itu lebih dominan, maka X kuadrat ini akan mendominasi. Sehingga karena dia koefisiennya adalah minus 4, membuat bentuknya menjadi negatif nanti. Tapi kalau yang lebih dominan X1, dia menjadi positif. Nah, jadi bisa positif, bisa negatif. Namanya indefinite, ya. Nah, kebetulan eigenvalue-nya ada yang positif, ada yang negatif. Kita diagonalisasi. Saya minta bantuannya MATLAB ya untuk mendiagonalisasi. Oke, sekarang kita lihat yang positif dan nol kalian sudah tahu, ya. Kita lihat kalau saya bergerak di sepanjang eigenvektor yang berhubungan dengan eigenvalue negatif. Nah, ini tinggal rutin ini sebenarnya. Katakan eigenvektornya adalah Q1. Q1 berarti ini. Ya. Saya masukkan. Bentuknya adalah seperti itu. Itu adalah minus X kuadrat. Bentuknya seperti itu. Sepanjang saya melihatnya dari Q1. Ya. Nah, kalau saya sepanjang eigenvektor yang eigenvalue-nya positif, sudah kita lihat tadi, ya, bentuknya kuadrat. Jadi ada yang naik, ada yang turun. Nah, bentuknya betul tadi, Mas Aji tadi, ya, bentuknya namanya saddle. Saddle itu seperti apa? Seperti saddle, ya, saddle sepeda. Nah, saya ganti aja. Saya lebih suka dengan plotnya MATLAB langsung, ya. Oke. Nah, sepanjang eigenvalue yang berhubungan, sepanjang eigenvektor yang berhubungan dengan eigenvalue positif, bentuk saya adalah YX kuadrat. Fungsinya naik. Itu adalah ini. Itu adalah sepanjang ini. Ya, karena eigenvektornya ke sana. Berarti arah ini saya selalu naik. Tapi kalau saya bergerak dengan yang arah eigenvektor yang berhubungan dengan eigenvalue yang negatif, itu adalah ini. Nah, bentuknya adalah ini. Y minus X kuadrat. Ya. Jadi seperti itu. Jadi ada dua arah. Arah yang lain gimana? Ya tergantung. Anda lebih dekat arah yang eigenvalue-nya positif atau yang negatif. Ya. Tapi intinya akan merupakan linear kombinasi. Kalau cenderung dekat sini misalnya, sana ya, ya saya agak ke sana ya, cenderung naik, banyak naiknya. Oke, jadi seperti itu. Sorry. Ya, bentuknya saddle, karena bentuknya seperti saddle. Itu saddle kuda ya. Ini sepanjang eigenvektor yang positif, eigenvalue positif. Ini ya, Anda turun ke sana sepanjang yang negatif. Oke. Ada pertanyaan? Ini ya terakhir ini deh. Ada pertanyaan nggak mengenai plot-plot ini? Enggak ya. Jadi saddle itu ada yang naik, ada yang turun. Jadi kalau kalian naik kuda, mungkin yang turun ini adalah arah kaki kalian, ini adalah arah kepala kuda kalian. Ya. Oke, ini terakhir mau ada kuis nggak ya?
Oh, ada. Mau. Oke. Mas Farhan sudah siap ya? Mas Farhan nggak ada. Iya, Pak. Oke. Kayaknya mereka pengen kuis. Jadi kita Oh iya, Pak. Nanti saya siapkan, Pak. Ya, siap. Ini mungkin 5 menit lagi, Mas. Oke, kita lihat sekarang. Matriks yang positif definite. Saya bolak-balik menggunakan matriks ini karena lebih mudah ya. Nah, bentuk kuadratisnya adalah ini. Kalau saya complete square adalah ini. Nah, saya memiliki koefisien yang positif di sana. 2 dan 3. Sedangkan yang ini, yang saya kasih warna hijau, ini, itu ya dia selalu positif. Selalu non negatif maksud saya, selalu non negatif. Ini itu selalu positif. Kalau ada yang non negatif dikali positif dan nilai ini X1 dan X2 tidak 0 bareng-bareng, nilainya selalu positif. Sehingga ketika Anda melakukan completing square, itu koefisien ini paling menentukan 2 dan 3. Ya, dua-duanya positif. Sehingga positif tidaknya fungsi ini itu ditentukan oleh angka yang berwarna merah. 2 dan 3. Yang di dalam 1 dan 1 itu koefisiennya itu nggak ngaruh. Oke. Nah, Anda lihat sekarang. Kalau di negatif yang indefinite. Saya tadi sudah completing the square juga. Bentuknya apa? Koefisiennya itu positif, tapi ada koefisien yang negatif. Sehingga kalau X2 ini lebih dominan, bentuknya nanti fungsinya menjadi negatif. Nah, yang positif semi-definite gimana? Bentuknya adalah ini. Ya, nggak ada terms yang lain di sini. Bentuknya ya murni kuadrat. Oke, nggak ada penjumlahan yang lain di sininya. Itu adalah positif semi-definite. Ya, yang positif, yang indefinite, tadi, koefisiennya itu ada yang negatif. Nah, sehingga koefisien ini menentukan kapan fungsi itu apakah selalu positif atau tidak. Kalau koefisien tersebut selalu positif dan bentuknya seperti ini, ya, maka fungsi saya selalu positif. Yang agak tricky tadi, yang positif semi-definite, itu dia nggak memiliki ini, terms yang ini. Ya. Dia hanya murni kuadratis tanpa yang lain. Nah, ini positif definite seperti ini. Ada 2 dan 3 koefisien di situ. Nah, siapakah orang-orang ini? Angka-angka ini. Siapa 2 dan 3? Siapa 1 dan 1 di sini? Nah, untuk melihat itu, maka lakukan operasi faktorisasi LDL transpose. Ya. Yang untuk matriks ini sudah kita hitung LDL transpose-nya. Yang tidak lain adalah ini. Sudah kita hitung berkali-kali. Nah, sekarang saya kalikan. Saya kalikan ini. Itu adalah 1 dikali X1 ditambah 1 dikali X2. Hasilnya adalah itu. Oke. Yang ini 0 dikali X1 ditambah 1 dikali X2. 1X2. Ya, yang sini juga sama, tinggal transposnya ya. Oke. Nah, kemudian ketika kalian kalikan, ini adalah L transpose kali X. Ini kebalikannya, X transpose kali L. Nah, saya punya D di sana, yang merupakan pivot. Oke, yang merupakan pivot. Nah, sehingga ini apa? 1 dan 1. Itu adalah perkalian antara ini.
1 yang merupakan rho dari L transpose dikali dengan X. Itu ini ya. Sedangkan 01 apa? Ya maaf, 01 itu yang maksud saya adalah yang ini. Ini ya. 01 itu apa? Itu adalah 0 kali X1 dan 1 kali X2. Hasilnya adalah itu. Setelah kalian kalikan, ya, ini sekali lagi, saya punya diagonal di tengah, ya. Itu perkaliannya gampang banget. Tinggal 2, berarti dikali ini. Berarti ini kuadrat. Kemudian 3 dikali ini. Adalah 3x kuadrat. Sehingga angka-angka di biru, angka yang berwarna biru, itu adalah rho dari L. Rho dari L. Iya, rho dari L kayaknya. Nah, angka yang merah itu yang menentukan kapan dia selalu positif atau tidak. Yang tidak lain adalah diagonal elemen dari D. Dan ingat, itu D kali L transpose itu adalah U. Sehingga D itu adalah pivot dari A. Nah, itu kenapa kalau pivotnya semuanya positif, saya selalu mendapatkan fungsi ini positif. Fungsi kuadratiknya positif. Nah, ini yang berlaku tadi. Kalau semua pivotnya positif, bentuk kuadratis selalu positif. Matriksnya positif semi-definite. Positif definite. Nah, secara umum seperti ini. Kalian sudah percaya, sudah canggih mengalihkan matriks, sehingga jangan pernah takut dengan hal seperti ini, ya. Ini adalah tidak lain adalah ini. Itu adalah perkalian matriks dengan vektor. Itu adalah yang dari sejak SMP. Saya punya matriks dikali vektor. Itu cara kalian mengalihkan adalah rho dikali vektor, itu adalah ini. Dot produknya. Ini satunya transposnya. Ya. L transpose dikali X. Nah, hasilnya tinggal seperti ini secara umum. D dikali L1 transpose X kuadrat. Ditambah D2 dikali ini. L2 transpose X kuadrat. Sehingga kalau semua D ini positif, nggak ada yang 0, maka fungsi ini selalu positif. Matriks saya positif definite. Ya. Jadi ini kaitannya antara apa? Pivot dan juga matriks positif, antara pivot matriks dan juga nilai fungsi yang selalu positif. Tadi hubungan antara eigenvalue yang selalu positif dengan fungsi yang selalu positif juga. Ya, jadi ada kaitannya di situ. Oke, ada pertanyaan? Ini minggu depan aja deh. Kalian sudah pengen kuis, jadi saya berhenti aja. Saya ngalah. Oke, nggak ada pertanyaan ya. Nah, kuisnya gampang. Waktunya berapa Mas Farhan? Saya salah ketik nggak ya? Berapa ya? Kalau di soal 20 menit, Pak. 20 menit plus 5 menit kumpulan. Mau dipercepat nggak? 20 menit total aja. Mas total. Mahasiswanya gimana? Ya. Mau yang 20 menit tambah 5 menit atau 15 menit tambah 5 menit? Izin menjawab, Pak. Mungkin 25, Pak. Oh, 25. Oh ya udah ya. Kalau ada yang seperti itu ya jadi berarti stick dengan rencana awal Mas Farhan.
Tadi kalau ada yang bilang, Pak nggak usah kuis, saya juga nggak kuis. Tapi karena diam berarti kayaknya pengen. Ya sudah, Mas Farhan bisa dirilis. Sekalian saya tutup ya. Baik, terima kasih Mas dan Mbak. Semoga semuanya sehat-sehat selalu. Ketemu lagi minggu depan ya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum, terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya, boleh live ya, nggak perlu langsung tetap di sini ya. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Risiko.